Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Febi Fuji Makrifah dari kelompok 13. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aspek Perkembangan Bahasa untuk Anak, yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Febi Fuji Makrifah, NIM 210, 210, 205, 112, dan yang kedua Ana Ma'ruf Hanafi Putri dengan NIM 210, 210, 205, 114, dan yang ketiga Nailul Mughfiro Fauzi 210, 210, 205, 123. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak menurut pendapat para ahli. Yang pertama, Vygotsky atau Martin Jamaris 2006 34. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak yakni yang pertama, anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Kemampuan ini disebut dengan kemampuan bahasa secara eksternal dan menjadi dasar bagi berkomunikasi kepada diri sendiri. Yang kedua, transisi dari kemampuan berkomunikasi secara eksternal kepada kemampuan berkomunikasi secara internal membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang ketiga, pada perkembangan selanjutnya, anak akan bertindak tanpa berbicara. Apabila hal ini terjadi, maka anak telah mampu menginternalisasi percakapan egosentris atau berdasarkan sudut pandang sendiri ke dalam percakapan di dalam diri sendiri. Sedangkan pendapat dari Petty dan Johnson atau Rini Hildayani 2005-11, ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu 1. Berbedanya cara bagaimana si anak mempelajari bahasa tersebut. Yang kedua, berbedanya jenis bahasa yang dipelajari si anak. 3. Berbedanya karakteristik kepribadian anak. Dan yang keempat, berbedanya lingkungan tempat proses pembelajaran bahasa itu terjadi. Menurut pendapat dari Sunarto dan Agung Hartono 2006, bahasa anak yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Umur anak, yaitu faktor fisik akan ikut mempengaruhi sehubungan semakin sempurnanya pertumbuhan organ bicara, kerja otot-otot untuk melakukan gerakan-gerakan dan isyarat. 2. Kondisi lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Yang ketiga, kecerdasan anak, yaitu kemampuan untuk meniru lingkungan tentang bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda. Memerlukan kemampuan motorik yang baik. Yang keempat, status sosial ekonomi keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak-anak dan beranggota keluarganya. Yang kelima, kondisi fisik. Dimaksudkan kondisi kesehatan anak. Seseorang yang cacat, yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara tidak sempurna, akan mengganggu perkembangan berkomunikasi dan tentu saja akan mengganggu perkembangan dalam berbahasa. Sebagai kesimpulan dari uraian, dapat ditegaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak usia dini,
Di antaranya umur anak, kondisi lingkungan, kecerdasan anak, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik. Dalam kaitannya dengan karakteristik kepribadian anak, terdapat perbedaan individual yang dapat mendukung dan terhambat perkembangan bahasa pada anak. Melihat adanya perbedaan pada setiap anak, maka yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak adalah dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan pada penguasa atau penggunaan bahasa pada setiap anak untuk mengembangkannya ke arah yang lebih baik. Yang kedua ialah strategi mengembangkan kemampuan bahasa anak. Menurut Musfiro 2008 nomor 7, perkembangan merupakan suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, seperti biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Mengembangkan kemampuan bahasa pada anak ialah agar mereka mampu berbicara dengan baik dengan lingkungannya. Ada 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Saat bayi, anak sudah mulai belajar. Mereka belajar dengan mendengarkan orang di sekitar mereka berbicara. Perkembangan berbicara berawal saat anak mulai menggumam dan membeo. Saat umur 0-6 tahun adalah masa potensial anak untuk belajar atau bisa disebut juga dengan golden age. Jadi, pada masa ini, perbanyaklah memberikan pelajaran dan pengarahan bagi anak. Strategi yang dapat digunakan dalam mengembangkan bahasa anak antara lain. Yang pertama dengan metode bercerita. Bercerita adalah salah satu pengalaman belajar untuk anak. Isi cerita harus menarik, mengasyikkan, dan berkaitan dengan kehidupan anak. Kita sebagai guru sebisa mungkin menguasai isi cerita, dapat menciptakan situasi emosional, dan memberikan pelajaran pada isi cerita. Yang kedua, strategi bercakap-cakap. Contohnya dengan mengajak anak bermain peran maupun tanya jawab. Dalam kesempatan ini, berilah kesempatan pada anak untuk berespektasi secara lisan, memperbaiki ucapan anak, menambah kosakata, dan melatih melafalkan bahasa dengan baik. Yang ketiga, menyanyi bersama. Memang dalam hal ini seperti tidak mengajari anak, tetapi cara ini dapat membantu anak mempelajari bahasa. Gunakanlah kosakata yang mudah agar memudahkan anak dalam mengingat setiap kata. Yang keempat, hentikan berbicara menggunakan bahasa bayi. Bahasa bayi itu sendiri ialah saat anak berbicara dengan bahasa yang tidak jelas. Yang kelima, menjawab dengan bahasa yang benar. Saat menjawab percakapan anak, jawablah dengan ucapan yang sebenarnya, tidak meniru bahasa anak. Maksudnya, tidak meniru menggunakan bahasa anak seperti bahasa bayi. Dengan begitu, anak akan lebih cepat meniru dan memahami bahasa yang diucapkan. Yang keenam, selalu menanggapi ucapan anak. Merespon yang kita berikan kepada anak dapat mengasah kemampuan berbahasa agar anak dapat mengenal kosakata baru. Yang ketujuh, lakukan pembicaraan dengan gestur tubuh. Cara ini juga sangat berpengaruh pada pemahaman anak. Yang kedelapan, mengulang kata. Selalu mengulang kata yang sama sekitar 4 kali dalam beberapa detik. Dengan begitu, anak akan mengingat kata tersebut. Dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, juga dapat digunakan saat berpikir, dan dapat mengekspresikan perasaan, juga dapat menerima pikiran orang lain. Perkembangan kemampuan bahasa bagi anak bertujuan agar anak mampu berkomunikasi baik dengan lingkungannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Praktek pengembangan bahasa anak. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan awal dari perkembangan seorang manusia yang menempati fase utama yang disebut sebagai Golden Age. Karena pada masa ini, anak sangat membutuhkan rangsangan atau stimulasi dari lingkungan. Masing-masing individu anak usia dini memiliki sifat, karakteristik, dan keunikan tersendiri. Itulah yang membedakan mereka dengan anak-anak yang memiliki usia di atasnya. Menurut Sandroch 2007, bahasa anak usia dini yakni bahasa yang dipakai anak untuk menyampaikan pikiran, keinginan, permintaan, maupun harapan untuk dirinya sendiri. Bromley di Dieni 2005 mendefinisikan bahasa sebagai sistem simbol yang teratur. Terdapat beberapa cara dalam mengasah keterampilan bahasa anak sebagai berikut. 1.
penerapan metode bernyanyi dalam meningkatkan kecerdasan berbahasa pada pendidikan anak usia dini. Yang kedua, peran guru dalam mengembangkan kemampuan imajinasi terhadap keterampilan bercerita anak usia dini. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bahasa melalui bermain kelompok. Yang keempat, penggunaan metode bermain permainan tradisional dalam upaya peningkatan kemampuan berbahasa anak. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan berbicara anak melalui bermain peran mikro. Ketika anak bermain peran, pada saat itu anak akan menyampaikan atau mengucapkan yang ada dalam pikirannya. Seperti yang diungkapkan oleh Diani 2008, kemampuan berbicara merupakan suatu ungkapan dalam bentuk kata-kata. Selanjutnya, Arsyad dan Mukti 1998 menyatakan bahwa kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat untuk mengapresiasikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Aspek bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan gagasan dan keinginan anak. Bahasa yang terpenting adalah adanya stimulasi yang dapat memunculkan dan menggali potensi yang sudah ada pada diri anak, sehingga apa yang sudah ada tereksplor dengan baik dan apa yang belum tampak dapat ditonjolkan keluar, sehingga anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Mungkin cukup sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.